Hai guys, kembali lagi video barunya. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Dan untuk video kali ini, saya cuma pengen bahas tentang yang poin-poin penting atau hal-hal penting pas kalian lihat salah satu trading plan yang saya biasanya menggunakan itu face of price. Yang sering, bukan sering sih, terlalu banyak yang saya menggunakan itu adalah konsolidasi karena itu sangat gampang. Tinggal kita cari konsolidasi, key levels, dan kita nunggu reaksi. Tapi, yang pas kalian menggunakan yang face of price konsolidasi, yang kalian lakukan hal-hal yang penting di sini saya bakal jelas karena pas kalian lihat langsung lihat salah satu candle langsung tandain key level dan kirim ini benar enggak. Memang bukan semua key level kalian tandain itu benar. Dan bukan semua candle kalian mikir sebagai inside bar atau konsolidasi itu juga nggak benar. Dan kalian harus benar-benar perhatikan apa yang terjadi di dalam range. Itu yang kita bakal lihat di video kali ini. Dan kalau ditanya, Bang, ada saran nggak broker apapun bisa dipakai? Sangat bisa. Saya mau kasih full review tentang the FX Pro. If you want to trade like a professional, ini salah satu pilihannya. Dan kita lihat dulu yang poin-poin penting karena saya nggak di sini bahas plan-plan aneh-aneh, cuman saya cari yang salah lakukan kalian dan saya benarkan aja. Dan kalian benar-benar harus nonton video ini sampai akhir biar kalian belajar apa yang salah kaliannya. Oke, pertama ini adalah cuman untuk phase of consolidasi aja ya guys. Kalau expansion beda, ini cuman untuk phase of consolidasi aja. Oke, poin penting yang pertama adalah kalian harus benar-benar lihat di chart ada doji candle enggak. Misalnya kalian tandain range high dan low dan kalian harus benar-benar perhatikan dalam high dan low itu ada enggak atau market lagi konsolidasi atau enggak. Itu kalau konsolidasi terlihat dengan daily candle. Sebanyaknya kalau market lagi konsolidasi itu termasuk ke doji candles. So begini, misalnya ada salah satu candle di lower time frame harga lagi konsolidasi begini, lagi sideways, harusnya ada candle wick yang atas ke bawah dan bodinya terlalu kecil atau kayak lihatan kayak inside bar atau pin bar atau apapun kalian mau sebut. Ini yang harusnya ada di chart daily chart. Dan saya mau kasih tahu, kalian banyak yang menggunakan lower time frame, jangan guys karena di lower time frame banyak manipulasi terjadi. Daripada kalian paksa di lower time frame, mending cari higher time frame. Misalnya daily kelihatan banget yang daily candle pas selesai apakah ini ranging atau apapun terlihat lebih jelas di daily candle. So, pertama kalian harus benar-benar lihat di chart apakah ada doji candle memvalidasikan ini harga lagi ranging. So, kalau kita lihat di chart, kalau kalian lihat ini adalah daily chart dari gold, saya nggak ada lukisan apapun, cuman ada yang weekly open indicator doang. Dan kalau misalnya kalian pasti lihat yang ini, yang candle ini, kalian pasti lihat dan anggap ini sebagai inside bar atau anggap ini sebagai konsolidasi. Dan kalian langsung lakukan apa? Taruh key level high dan low. Dan kalian nunggu untuk manipulasi. Kalau dikit di sini ada break ke bawah, langsung hajar sell. Itu yang pertama salah. Jangan lakukan ketika kalian lihat begini. Kalian lihat di dalam chart, di daily candle, apakah ini konsolidasi? Saya tadi bilang apa? Kalau konsolidasi lebih jelas guys. Pasti harga range dan doji candle kelihatan banget. So, kalau kalian lihat di sini apa yang terjadi, harga naik, turun dan langsung naik lagi. So, di sini tidak ada konsolidasi apapun terjadi. So, kalau kalian jangan lain kali, kalian lagi tandain konsolidasi, lihatin cuman bullish candle ini di dalam satu range dan tandain key levelnya. Ini yang salah pertama kalian selalu lakukan. Saya selalu ulangin kemarin juga, jangan lakukan hal yang ini. Dan kalau kalian lihatin AUD/JPY juga, hal yang sama di sini juga. Pasti kalian mikir dengan doji-doji candle kelihatan gini kan, langsung kalian tandain apa? Bang lagi konsolidasi, saya mau tandain key level di atas ini dan key level bawah di sini juga. Langsung tandain dan nunggu sampai market naik ke atas.
Sekali lagi guys, kalian perhatikan. Di dalam konsolidasi kelihatan harga range harus ada candle begini. Kayak ada, tadi kan saya jelasin ini. Harga range kelihatan candle daily-nya lagi doji. Tapi di sini apa? Memang kelihatan kayak doji, tapi apa yang terjadi? Harga turun pullback ke bawah dalam dan harga balik lagi ke atas. So, ini bukan konsolidasi, ini expansion retracement langsung kayak gini. Ini bukan termasuk ke konsolidasi. Banyak yang lakukan hal-hal tadi kayak di gold juga hal yang sama. Ini bukan konsolidasi. Kalau AUD/JPY juga di sini bukan ini konsolidasi. Kalau konsolidasi harga nggak bakal turun begini, naik begini daily candle. Daily candle bakal naik turun dan candle bodinya tutup ke dalam. Saya kasih contohnya di jurnal saya. Kalau harga, kalau lagi konsolidasi, harus kelihatan begini. Nih doji candle. Nggak ada arah dan harga lagi akumulasi di dalam range. Kalau kalian lihat di atas ini, kalian lihat satu range, high range. Lo kalian lihat candle-candlenya. Dia nggak ada momentum turun naik atau kayak tadi di sini. Kalau kita lihat di sini, ini kan langsung turun, langsung naik kayak sebagai trend. Tapi di sini lihat naik terus turun lagi tutup ke bawah, terus naik di doji candle, terus lagi doji candle, dan ini terlanjut sampai ini berapa hari, 1, 2, berapa candle nggak bisa naik. Tapi kalau kita lihat di sini ini langsung turun dan naik, dan jangan besoknya kalian nunggu untuk lanjut sweep dan sell ke bawah, itu bakal hancur juga. So pertama salahnya harus benar-benar lihat di ada nggak doji candle yang jelas, itu yang memvalidasi harga lagi ranging. Itu yang poin pertama kalian harus perhatikan. Kedua, kalian harus perhatikan H4 atau H1 swing point benar atau enggak pas key level. Oke, ini harus di dalam chart karena pas kalian sudah tandain key level, kalian harus perhatikan H4 atau H1 swing point yang terakhir. Apakah valid? Enggak. Kita bisa mevalidasikan key level pakai H1 atau H4 swing point. Saya kasih tahu guys. Oke, contoh pas kalian lihat chart ini, pasti kalian pikir oke, ini pasti bang ini salah satu konsolidasi. Kalian langsung mikir apa? Oke, kalau kita lihat ke kiri di mana swing ikutin high yang ini, benar. High yang ini. Tapi pas kita ke bawah, di mana bang saya tandain key level chart. Misalnya kalian tandain key level di sini, itu yang salahnya. Oke, pasti saya tahu kadang kalian lihatin yang failure swing ini pasti tandain di sini dan high-nya di sini. Kalau kita turun ke H1 atau H4 atau kita turun ke H1, sebenarnya bukan high ini to low ini harga lagi konsolidasi. Sebenarnya dari high ini to low ini, kalau kalian perhatikan, ini yang swingnya. Dari low ini sampai high ini harga expansion, dan dalam swing ini harga lagi konsolidasi. Bukan swing di bawah sini. So, ketika kalian tandain key level juga, jangan asal tandain dan langsung nunggu di sini. Kalau saya nggak jelasin ini, pasti kalian tandain di sini. Kalau kalian turun ke H4 atau H1, kelihatan di mana asli yang swing pointnya di sini. Kalau misalnya yang ini low sudah break ini low dan harga lagi konsolidasi, kita bisa tandain ini sebagai, kalau harga lagi di bawah, kita bisa tandain sebagai key level. Tapi aslinya market lagi hold low ini to high ini, bukan low ini. Kalau kita lihat di daily, ini termasuk ke daerah ini, bukan ini. Kalau misalnya ada posisi begini, kalian tinggal apain, hapus dua-dua key level, skip aja price action ini. Karena key level yang kita tandain tidak valid sama sekali. Itu yang poin kedua. Misalnya bisa tanya juga, gimana bang, kasih contoh yang valid. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini lagi konsolidasi juga, dan sama hal. Kalian lihat ke kiri, ini high-nya, ini low-nya, oke? So, kalau kita masuk ke H1 atau H4, ini H3. Kalau kalian perhatikan H3 ini, yang tandain key level, yang tadi di daily, yang ini high dan low, kita kalau masuk ke H3, kalian lihat, yang dimana swing point low dan high lagi hold. So, yang swing point di low ini dan high ini menghold semua konsolidasi ini. Tadi kita lihat di sini beda banget. Kalau kita lihat di sini,
Yang ini low sama ini high lagi hold, bukan low yang ini. So, ini yang poin kedua, kalian harus benar-benar perhatikan. Jangan sampai salah tandain key levelnya. Oke. Ketiga, kadang kalau kita tandain key level juga, itu bisa salah juga. Karena memang tidak bisa 100% kita bisa tandain key level sana sini. Tapi misalnya kalau kita ragu, misalnya kita mikir, ini high ini benar, kita lihat contoh aja langsung. Oke. Kalau kalian lihat di sini, memang ini benar-benar konsolidasi terjadi. Oke. So, kalau kita lihat ke kiri, memang ini low benar sebagai key level. Kadang kalian lakukan ini juga. Tapi kalau kita lihat ke high, kalian mungkin pikir, apakah high ini key level atau high ini sebagai key level atau high ini sebagai key level? Itu kan pasti saya juga bingung sendiri dari area ini di mana saya harus tandain key levelnya. Kalau memang kalau ada posisi kayak gini, menurut aku yang pertama high ini valid, tapi yang kedua-duanya bisa valid juga, tapi saya nggak tahu. Saya aja sendiri masih ragu, makanya saya tidak lakukan apa, saya tinggal hapus semua, skip pair-nya. Karena lebih baik daripada kalau kalian tidak yakin, skip yang pair yang tidak jelas banget. Dan kalau kalian mau satu lagi GPPR, kalau kalian lihat GPPR, kalau kalian lihat daerah ini juga harga lagi konsolidasi. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau kita tandain key levelnya di mana kita tandain? Kalau kita ukur dari ini konsolidasi ke kiri, ini harusnya key level low dan key level high pasti atas sini. Dan harga berapa kali sweep pun harga tetap konsolidasi. So, dari mana mau tandain? Dari sini. Kalau dari sini, kalau kita lihat ke kiri, ini sebagai key level. Kalau dari sini, dari atas, dari ini ke kiri, ini sebagai key level. So, gimana pun kalau kita turun ke lower time frame, sebenarnya kalau kalian lihat high ini to low ini hold. Di posisi ini atau key level ini tidak aman sama sekali karena sebelumnya juga ada konsolidasi, key levelnya tidak jelas. So, mungkin area-area ini kalian harus menghindari. Lebih baik kalian cari yang 2 candle atau 1 candle yang jelas. Nih, jelas banget kan harga lagi konsolidasi. Kita lihat ke kiri ada 1 candle dengan yang swing point jelas. Tidak ada swing point lain yang hold, swing point jelas. Sama hal kalian bisa lakukan. Dan kalau kalian lihat di sini juga memang lagi konsolidasi. Dan kalau kita lihat ke bawah key level yang jelas. Kalau kita lihat ke atas key level yang jelas. Nggak ada high banyak yang lagi hancurin, bingungkan kita untuk mentandain key level. Kalau ada 2 high yang jelas, tandain aja sebagai itu. High yang ini dan low yang ini. Kalian lihat di dalam semua lagi konsolidasi, lagi inside band. Lihat ke kiri jelas high ini dan low ini sangat jelas banget. So, kalau kalian menggunakan cari yang benar-benar enak, yang high dan low terlihatan dengan swing point yang jelas. Oke. So, cara-cara ini yang kalian kalau sudah perbaiki, mungkin kalian bisa mengetahui key level yang valid lebih benar. Oke. Ini yang saya pengen kasih tahu. Dan jangan lupa juga kalian harus tahu tentang broker ini guys. Karena broker ini nomor 1 di dunia, dipercaya dengan jutaan trader guys. Jadi broker ini punya banyak keuntungan-untungan. Apalagi di sini kita bisa trade sampai 2100 pair guys. Mungkin di broker lain-lain saya nggak tahu. Tapi ini yang broker pertama saya lihat di mana semua pasar bisa akses sampai pasar Amerika atau apapun kita bisa akses lewat broker ini. Dan pasti kalian tanya, bisa nggak bang percaya dengan broker ini? Pasti bisa banget kalau kalian masuk ke lisensi dan peraturan mereka. Mereka itu sudah punya lisensi berapa negara guys. Sudah mulai dari pertama itu dari United Kingdom. Kalau kalian lihat di sini pertama mereka punya lisensi dan sudah terregulasi di United Kingdom. Kedua mereka sudah punya di South Africa juga. Dan ketiga ada di Bahamas. Yang keempat mereka juga sudah punya di Seychelles juga. Dan sekarang juga mereka sudah punya di Eropa juga. So berapa negara mereka sudah terregulasi dan sudah terresmi. Dan di Indonesia juga mereka sudah punya yang domain sangat baik sekali untuk kita trade di broker ini. Dan mereka juga punya salah satu economic calendar sangat cepat bisa akses. Oke, contoh misalnya gini.
kalian lagi trading dan tiba-tiba kalian pengen lihat economic calendar langsung pas trading. Itu kalian biasanya harus apain? Masuk ke website itu, situs-situ. Tapi di sini tidak perlu sama sekali. Mereka itu punya salah satu aplikasi di mana kalian bisa mengunduh dengan APK atau download di Play Store atau Google Play, atau bisa scan dari sini, bisa download juga. Di mana kalian bisa, ini salah satu aplikasi dari broker ini, bukan MT4 atau MT5, ini langsung dari broker ini, di mana kalian langsung trade pakai aplikasi mereka. Di sini kalian bisa akses economic calendar. Kalau kita lihat di sini ekonnya kita berapa saldo dan funds-nya dan economic calendar semua bisa akses lebih cepat di sini. Misalnya kalian lagi trade, misalnya running profitnya lagi running atau trade-nya lagi running, kalian bisa juga sekalian bisa lihat economic calendar di dalam aplikasi ini. So, tidak perlu ke sana sini putar balik. Tinggal langsung kalian bisa pakai aplikasi ini dan menggunakan yang economic calendar sangat gampang sekali. Dan mereka punya berapa account yang jenis account, tapi yang ada promonya di standard account. Untuk standard account ini tidak ada kayak minimum deposit harus ini, enggak sama sekali. Kalian bisa langsung deposit berapapun dan lanjutkan trading langsung guys, oke? Dan mereka punya leverage. Misalnya kalian mau pilih standard account dan mereka punya leverage yang sangat tinggi. Kalian bisa baca leverage yang tinggi tanpa batas. Leverage fleksibel untuk menyesuaikan semua gaya trading, dari strategi rendah hingga tinggi resiko. Dan mereka kasih yang leverage yang tinggi banget, 1/10.000 juga kalian bisa mendapatkan leverage dari mereka juga. Dan mereka juga punya fast eksekusi, itu termasuk deposit dan tarik juga. Kalau kalian misalnya mau deposit, sangat cepat sekali guys, dalam 5 menit 10 menit langsung masuk. Kalau kalian WD juga, saya pernah WD juga, dalam 5 menit atau 10 menit langsung di rekening kita. Dan satu lagi juga tentang fast eksekusi itu adalah pas kita buka posisi. Biasanya kan kita menggunakan MT4 atau MT5 untuk buka posisi. Pas kita buka posisi, misalnya kadang kita kena spread atau pas kita klik buy atau sell, pasti ada dikit lamanya. Tapi di broker ini tidak ada kayak gitu. Dan di situ yang kena spreadnya. Tapi di sini tidak ada begitu. Pas kalian pencet atau klik buy atau sell, langsung di dalam 0,12 millisecond, itu bukan second, millisecond, langsung posisi kalian buka. Itu yang sangat cepat yang saya lihat dari broker ini. Itu yang salah satu special thing dengan broker ini. Bukan itu juga banyak keuntungan-untungan kalian bisa mendapatkan dari broker ini. Apalagi kalian tunggu, boleh cek link in the description. Saya kasih linknya. Kalian bisa, sangat bisa coba dengan broker ini. Pasti kalian bisa rasa kayak profesional. So, apalagi kalian tunggu, cek link in the description guys. See you in the next video.